tidak usah dicentang, klik finish. Kita tunggu sebentar. Nah, kemudian di sini kita sudah ada proyek kalkulator. Kita klik kanan, kemudian klik new, kemudian kita buat JFrame formnya begitu ya, agar kita membuat aplikasi berbasis GUI gitu, mempunyai user interface-nya. Kemudian kita buat nama kelasnya penjumlahan misalkan. Oh ya, di sini saya hanya akan membuat kalkulator untuk melakukan pertambahan ya. Jadi bukan kalkulator sebagaimana yang biasa kita lihat pada laptop atau handphone kita, tapi hanya untuk pertambahannya saja. Oke. Agar kita bisa tahu bagaimana cara menghitung dengan menggunakan Java di NetBeans, menggunakan GUI, perhitungannya seperti apa, dan menampilkan hasilnya itu bagaimana. Oke, sekarang kita buat judul programnya dengan menggunakan JLabel. Misalkan kita buat di sini kalkulator sederhana. Aduh, ada suara toke. Gak apa-apa ya. Oke, misalkan di sini kita setting sedikit ya. Misalkan kita mau mengganti font atau mempertebal tulisan, jadi di label ini kita klik kanan, kemudian klik properties. Nah, di sini ada font ya. Jadi di sini saya menggunakan Tahoma size 11. Nah, untuk menggantinya klik titik 3 ini. Kemudian kita ganti fontnya di sini. Kemudian ini bold dan saya gunakan 18 misalkan. Kemudian klik close. Nah, seperti ini. Kalkulator sederhana. Oke, sekarang kita coba mulai membuat formnya. Untuk menginputkan angkanya, di sini saya akan menggunakan text field. Nah, di sini kita gunakan text field. Oke, kemudian ini akan saya hilangkan. Kemudian kita atur ininya ya, size-nya sesuai dengan kemauan kita. Kemudian seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kita di sini hanya akan membuat kalkulator untuk perhitungan plus atau pertambahan begitu. Jadi di sini saya akan langsung saja membuat label untuk plus. Nah, begini. Kemudian saya gunakan lagi text field. Ya, setelah tampilannya seperti ini, jadi saya akan hapus tulisan text field-nya. Nah, begini. Kemudian kita sesuaikan lagi size-nya sesuai dengan keinginan kita. Begitu. Oke, saya perlebar dulu karena sepertinya programnya akan sedikit ke samping. Kemudian kita buat lagi label untuk sama dengan. Ini desainnya sesuai dengan keinginan kalian saja ya. Hanya saja saya cocoknya mungkin desainnya seperti ini begitu. Kemudian kita buat hasilnya itu menggunakan label begitu. Jadi untuk menampilkan hasilnya sama-sama di sini menggunakan label seperti ini. Jadi label yang ini, teks yang ini nantinya akan menjadi hasil begitu, menampilkan hasil dari pertambahan nilai ke-1 ditambah nilai kedua, hasilnya akan disimpan dan ditampilkan di sini. Nah, begini, saya tulis saja di sini hasilnya. Dan agar lebih kelihatan, kita bold saja tulisannya. Ini misalkan 12, kita pakai bold. Nah, biar lebih kelihatan. Jadi di sini nanti hasilnya akan terlihat. Begitu. Kemudian untuk mengeksekusi pertambahan dari nilai 1 plus nilai kedua, kita gunakan button begitu. Jadi ketika diklik button
untuk perhitungan, maka dia akan menambahkan nilai dari nilai 1 dengan nilai 2 dan di-outputkan di label hasil ini. Maka kita di sini membutuhkan button di sini. Nah, misalkan untuk mengganti namanya, klik kanan kemudian edit text, kita tulis hitung misalkan. Begitu. Nah, di sini kita sudah jadi formnya. Sekarang tinggal bagaimana kita akan menuliskan metode dari perhitungan nilai ke-1 dengan nilai kedua. Nah, cara untuk membuat metode perhitungan dari nilai ke-1 dengan nilai kedua ini, pertama-tama kita harus tentukan variabel dari text field yang sudah kita buat, kemudian label hasil di sini, dan kita juga perlu membuat atau menentukan variabel dari button yang sudah kita buat di sini. Oke, untuk membuat variabelnya mudah saja. Kita buat variabel itu klik kanan pada objek yang mau kita ganti nama variabelnya. Nah, misalkan saya mau mengganti variabel yang text field ini. Kita klik kanan, kemudian klik change variable name. Kemudian di sini kita ganti nama variabelnya. Sebetulnya nama variabelnya tidak diganti juga tidak apa-apa, karena secara otomatis dia akan memberikan nama variabel seperti ini, J text field 1. Hanya saja untuk mempermudah apa yang ingin kita ubah dalam text field ini, sehingga variabelnya perlu kita ingat-ingat namanya, jadi bisa kita ubah agar kita dapat lebih mudah mengingat nama variabel di dalam text field ini. Misalkan di sini saya tulis teks ya, teks nilai 1. Oke. Kemudian kita ganti variabel untuk ini teks nilai 2 begini. Kemudian yang ini kita ganti nama variabelnya menjadi hasil 12 boleh, atau label hasil begini saja, label hasil. Kemudian kita ganti change variable untuk buttonnya, namanya kalau button itu biasanya dikasih nama BTN gitu ya, singkatan dari button hitung. Nah, seperti ini. Jadi BTN itu singkatan dari button begitu. Ya, biasanya kalau button itu disingkatnya BTN begitu nama variabelnya. Kemudian klik OK. Nah, selanjutnya untuk membuat metodenya kita hanya memerlukan metode di dalam button ini begitu, untuk perhitungan nilai ke-1 dengan nilai kedua. Nah, caranya untuk membuat metode di dalam button yang sudah kita buat ini, kita tinggal klik 2 kali saja di button ini, kita klik 2 kali. Nah, kemudian kita sudah diberikan ini ya, nama private void button hitung. Jadi di sini kita sudah dibuatkan kelas untuk membuat metode, maksud saya sudah dibuatkan metode private void untuk button hitung yang sudah kita buat tadi. Nah, kemudian komentarnya di sini kita ganti saja, maksud saya kita hilangkan. Nah, di sini barulah kita membuat buttonnya begitu, atau membuat metode dari button yang sudah kita buat. Di sini pertama-tama kita membuat variabel lagi untuk mendapatkan nilai yang diinputkan dari user begitu. Pertama nilai 1 ya, kemudian integer value of. Nah, integer value of ini gunanya untuk mengkonversi nilai string yang diinputkan oleh user menjadi integer, karena kita membutuhkan tipe data integer agar nilai yang bisa kita ambil itu bisa kita hitung begitu. Nah, kita kan memerlukan tipe data integer, sedangkan yang diinputkan oleh user itu secara otomatis yang diinputkannya itu tipe datanya string begitu. Jadi kita ubah
dari string ke integer dengan menggunakan metode ini, integer value of kemudian text tadi ya. Nah, ini kita tulis nama variabel yang tadi di dalam text field tadi. Nah, seperti ini, kemudian get text untuk mendapatkan nilai yang diambil atau yang diinputkan oleh user maksud saya. Kemudian kita ulangi langkah kedua untuk mendapatkan nilai kedua. Kita ulangi langkahnya sama, integer value of text nilai 2 ya, karena tadi nama variabel text fieldnya itu 2. Get text begini. Nah, kemudian untuk perhitungannya masih ingat dengan pertambahan, kita hanya buat nama variabelnya, kemudian nilai 1 plus nilai 2. Kemudian hasil dari nilai 1 dan nilai 2 ini disimpan di variabel hasil. Nah, di sini saya akan menampilkan nilai dari variabel hasil ini. Gitu. Jadi ini tampilkan nilai hasil gitu ya. Nilai dari variabel hasil ini. Nah, source code-nya sekarang kita buat label hasil, variabel label hasil yang sudah kita buat sebelumnya menjadi set text begitu. Jadi nanti nama label hasilnya itu berubah dengan nilai dari variabel hasil yang sudah ditentukan di sini begitu. Nah, di sini variabel hasil itu kan menyimpan nilai. Nah, nilai ini nanti akan ditampilkan di label hasil yang kita buat sebelumnya dengan teks hasil sebelumnya ya, ada label hasil, nanti akan berubah menjadi nilai daripada yang ada pada variabel hasil ini. Caranya seperti ini, set text, kemudian kita ubah lagi, kita konversi lagi tipe data integer yang didapat di sini. Ini tipe datanya integer, kita ganti menjadi string kembali begitu untuk ditampilkan di label hasil, value of hasil. Nah, ini kita panggil variabelnya, kemudian jangan lupa titik koma begini. Oke. Oh, ini ada tanda merah ya, ada yang error karena ininya F-nya besar, harusnya F kecil. Nah, begini. Oke, ini sudah selesai. Codingnya hanya sampai sini saja. Jangan lupa kita simpan. Ya, kita simpan, kemudian kita running filenya dengan cara klik kanan pada kelasnya, kemudian klik run file. Oke, kita tunggu sebentar untuk kompilasinya. Nah, sekarang kita coba programnya ya. Misalkan saya inputkan 34 plus 55, kemudian button hitung kita klik. Nah, maka dia hasilnya akan berubah di sini. Begitu, 34 plus 55 hasilnya 89. Jadi langsung berubah. Begitu, misalkan saya ganti lagi menjadi 100, klik hitung. Nah, begitu seterusnya. Nah, itulah tutorial pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua dan penjelasan yang saya berikan dapat mudah dimengerti. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata, ada hal yang kurang dimengerti. Kalau memang ada hal yang kurang dimengerti, silahkan jangan sungkan untuk bertanya di kolom komentar. Nanti bisa kita jawab bersama-sama dengan user yang lainnya. Itu saja, silahkan dipraktekkan agar pengetahuan kalian bisa bertambah. Dadah.